Halo semuanya, selamat datang di Detektif Asral, menguak hal misterius dengan cara khusus. And as always, balik lagi bersama Bro Willy, Jocelyn, dan juga gue Bo. Dan hari ini konten kita akan ngobrol-ngobrolin soal mungkin buat kalian semua, the clients atau para noise yang udah nonton atau udah purchase juga salah satu konten EEC kita yang berjudul apa tuh kemarin? The Last Journey to the Green Palace. Mentang-mentang ngebahas Green Palace, Jocelyn balik lagi nih, overkill lagi nih. Pulang yuk bro Will. Yuk. Fashion kita bisa, apalah. Ini studio gua gimana gua udah pulang. Aduh, Jocelyn temanya apa hari ini? Hari ini saya menjadi makhluk jadi-jadian gitu Kak Bo. Jadi ini ada sisik sedikit di sini, terus kesannya kan kayak kerajaan ijo-ijo gitu kan, bawah laut. Iya. Ini apa? Ini mutiara ceritanya, karena kan bawah laut. Oh, By iya. the way, ini aksesorisnya kalau teman-teman nanya, ini dari The Team IG. Iya, ini punya temanku. Udah kayak ini nih, content creator fashion kita jadinya nih. Bukan content Terus creator. ini apa? Ini ceritanya ular. Ini ceritanya arm bangle. Oke, nggak ada ular-ularnya sih. Nah, terus yang Nggak. ini gelang jin ceritanya. Iya, ini gelang kayak kerajaan Iya gitu sih, match. ceritanya. Keren. Udah Oke pulang lah, yuk, kita pulang yuk. pulang. Oke, jadi balik lagi mungkin buat kalian yang belum nonton, boleh ditonton dulu episode kita yang itu. Dan karena kenapa kita mau bikin konten kali ini, yang bisa dibilang adalah memberikan sebuah keterangan lebih lanjut lah. Karena di konten kita yang itu kan kalau nggak salah itu event on air juga, off air juga ya. Off air. Event kita bersama Noise Portal podcast, Portal singkatan dari Podcast horor. Podcast Horror Festival yang diadakan oleh Noise. Nah, karena kemarin waktunya terbatas juga ya, cuma 3 jam doang gitu kan, dan belum anya unyu, jadi kita ngejar waktu banget. Jadi sebenarnya di konten tersebut nggak terlalu banyak keterangan-keterangan yang gue gali sebenarnya dari konten tersebut. Lebih banyak mungkin perangnya atau actionnya lah. Nah dari situ kan, oleh karena itu di konten kali ini mungkin kita akan cobalah menggali lebih dalam lagi intisarinya, sejarahnya juga. Mungkin dari si NSW itu dan lain-lain. Ya mungkin buat teman-teman di sini yang nonton mungkin agak kurang paham. Jadi bisa ditonton lagi lah intinya yang episode kita yang di Noise pastinya, yang The Last Journey to the Green Palace. So tanpa berlama-lama lagi, kita akan hancur-hancurkan mendetailkan konten kita kali ini yang kemarin. So langsung aja, let's break it down. Halo teman-teman The Clients, aku pengen reminder kalian lagi. Jadi kalau interior terbaru dari Detektif Asral ini, kita bekerja sama dengan La Frente Smart Interior, asik. Jadi buat kalian yang berencana bangun rumah dari nol, renovasi atau sekedar upgrade desain interior di rumah, di kantor, atau tempat bisnis, atau bisa jadi di studio kalian yang buat konten, langsung aja kalian kepoin Instagram dari La Frente. Di mana Instagramnya? Di sini di @smartinterior.id. Dan penasaran gimana cara perencanaannya, diskusi sampai eksekusi, desain sampai ke kalian? Wih, langsung aja kalian kepoin di bawah aku ini. Langsung aja kalian kontak langsung. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke konten kita kali ini. Yap, gimana nih Bro Will? Karena banyak banget yang apa ya istilahnya, yang masih belum kita detailkan lah di konten tersebut ya Jess ya. Yap. Mungkin tentang sejarah dari NSW sendiri gitu kan, kabar dari NSW gimana gitu kan, terus gimana mungkin update sekarang tentang setelah kita kesana gitu kan. Sebenarnya sih nggak ke pusat yang hijau-hijaunya ya, lebih ke arah malah pusat dari Seven Silitnya malah ya.
Nah itu tuh update-nya kayak gimana, terus mungkin after konten kalian itu kayak gimana. Apalagi kalau nggak salah kita sempat bersentuhan sama Satan juga gitu kan. Tandanya si NSW ini ada kaitannya dengan si S ini kan, si Satan ini kan. Nah kalau kayak gitu bentuk kerja sama apa yang sebenarnya pernah mereka lakukan, seperti apa, itu sih kurang lebihnya seperti itu yang akan coba gue mau kulik lagi sih. Dan gimana nih menurut lo nih, kita balik ke mungkin lebih ke arah after death content gitu kan. Apa yang kalian rasakan? Bentar ya, tadi kayaknya ada beberapa kubu dari Satan ganggu gua deh. Seriusan? Ganggunya tuh nggak pengen grecokin suasana tuh. No, gua nggak pengen grecokin konten. Dia cuma kayak pengen. Ya tadi aku berasa sih juga. Berasa sih. ya, spikes of energy ya. Juga. Itu dari kubunya Satan. Entah Satan sendiri atau itu kayak tiba-tiba gue kayak semi kerasukan gitu, kayak jari gue gini tuh kayak tangan iblis gitu, kayak lagi nikmatin. Oh tai banget sih tadi tuh. Dia nggak ada niat ganggu konten sih. Gue bentar ya, nggak enak gue rasanya. Gila, gue berasa semi dirasuk. Mother father emang kuat juga ya. Ya konten kemarin pada berasa semua kok. Rata-rata yang datang ke konten kita yang kemarin yang on air, yang datang yang off air pada pusing, pada apa ya, karena emang aku aja kerasa bang. Iya. Siapa? Aku kerasa banget. Virgo aja berasa gitu kan. Karena emang ya off air kemarin agak lain sih. Kita kira kita akan nggak bersentuhan sama yang di sono gitu, tiba-tiba bersentuhan gitu. Betul Kabo. Dan aku ya setelah acara selesai sekitar 1,5 jam, aku ngerasa anxiety nggak berhenti. Aku ngerasa deg-degan banget terus-terusan gitu. Bahkan waktu kan aku kan pulangnya bareng sama teman aku yang datang nonton kan. Iya, bahkan juga mereka sempat nanyain gitu, kayak kamu kenapa gitu. Aduh ini nggak bisa berhenti teman-teman. Dan ternyata ada juga penonton gitu ya Kabo ya, yang nge-DM aku gitu. Katanya itu dia sampai udah mules, terus kayak anxiety, sampai dia berdoa juga. Mood gue diacak-acak sih. Pada hari itu juga after konten, karena emang lagi ada problem juga gitu kan. Jadi mood gue emang bener-bener diacak-acak banget. Sehari 2 hari lah. Gue bawaannya kesel, marah, bete, kayak gitu terus sih. Kalau gue sendiri ya. Kalau lu gimana bro Will? Nggak separah bulan sih terus terang. Tapi alhamdulillah untungnya nggak ada apa-apa. Habis enak ya. Iya sih. Justru soalnya kan kita udah doa penutup Bo. Dan gue bener-bener udah serahkan pada Tuhan gitu loh. Yang rese tuh bener-bener yang bulan sih. Ya mungkin karena gue sama Jesri lagi ada celah aja kemarin. Lagi ada celah ya kan. Namanya juga kehidupan kan. Mood juga mungkin lagi ada problem atau apa. Mood lagi jelek, wah celah nih gitu. Ya energi itu masuk gitu. Mungkin lu lagi dalam kondisi gak ada masalah aja bro Will. Iya, lu berdua gak berasa. Tadi ini sampai sekarang gue masih kayak kerasa energi kubuhnya Satan. Gue gak berasa apa-apa kok bro Will. Ya makanya baru sekarang ya. Gue yang berasa. Lu mau gantian aja sih. Gue mau gantian aja. Gak enak ini kan. Ntar gue harus ngatasin dulu ya. Gue bingung nih maunya apa. Kayak gak mau ngerasuk tapi pengen ngerasain jadi gue. Maunya apa sih? Mau ngeganggu kali. Ganggu gak begini motifnya. Kenapa? Mau nonton. Nonton doang kayaknya. Oh, bukan Satan sih ini Satan sih. Beda soalnya. Tandanya ada kerjasama yang erat dong ya sama dia. Gua rasa sih gak. Karena kalau kita ngomong, nanti aku koreksi kalau ada yang salah katanya. Anjir. Koreksi. Ya, jadi buat para penonton, The Client sekarang doa dulu ya. Dia gini ya. Doa. Kayaknya jangan aku yang mimpin doa deh, kamu aja. Dia tuh dari jauh gini. Ngeliatin kita bertiga. Dan di kursinya juga. Oh, berdua kali. Bertiga Kabo. Berempat sama Virgo. Iya berempat sama Virgo. Enggak sih. Dia bilang nanti bertiga. aku koreksi jika ada yang salah. Dia kayaknya gak mau karya negatif dia tuh terkenalnya gak akurat kayaknya di mata. Atau juga menjaga manipulasi yang dia udah bikin selama ini. Iya, bisa jadi. We don't know. Tapi tolong Jess, mimpin doa Jess. Oke. Buat The Clients yuk. Ikut doa bareng, kayaknya akan nyemprot-nyemprot juga nih energinya. Betul. Yuk, di Clients kita semuanya doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, hari ini kami ingin konten comeback, yaitu ke Nyi Sri Wulandari ya Tuhan. Semoga dalam konten kali ini kami selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Dan apapun itu yang terjadi, semoga Engkau menyertai kami dan lindungilah kami dari makhluk negatif maupun energi negatif yang berusaha untuk mencobai kami.
Dan untuk penonton The Client semuanya yang ada di rumah, semoga mereka juga mendapat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan tetap terjaga. Amin. Amin. Doanya nggak ngaruh sih. Bukan nggak ngaruh. Ini gue ngerasa kayak kalau kesadaran gue 100% tuh kayak ada 5 sampai mentok kayaknya di 10% diambil alih sama si S ini. Tapi dia nggak ada maksud ganggu. Dia cuma bener-bener saya punya hak untuk itu katanya. Untuk cuma sekedar sampai tahap segini. Saya tahu cara mainnya katanya. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, pertanyaan gue dari kemarin kita konten yang aneh-aneh lah ya, kayak Anunnaki dan lain-lain gitu. Kok dia nggak ada? Dia nggak muncul. Padahal menurut Itu bukan gue urusanku katanya. Nah itu dia. Kok ketika yang NSW ini kita balik lagi ke sini muncul lagi? Kalian akan mungkin mendengar sesuatu yang belum pernah kalian dengar katanya. Apa itu? Ini nggak tahu kiasan, nggak tahu arti harfiah ya. Mereka tuh kubu yang para jajijinan laut itu adalah anak-anakku katanya. Tapi gue nggak tahu simbolisme atau gue nggak tahu. Mari kita cari tahu dengan NSW. Mungkin pertanyaan pertama gue adalah, tadi kan pertama, yang kedua lah. Gimana kabarnya dari NSW sendiri? Tadi pas di meja makan, Jesslyn lagi siap-siap dandan gini, gue udah kontak-kontakan sih sama NSW. Dan dia posisinya ternyata bukan di goa, bukan di gunung kayaknya. Gue ngelihat ada pemukiman penduduk nggak jauh. Sebentar, ini si Satan lagi ngelihat lokasinya. Lah, dia hide out nggak tapi? Maksudnya nggak ada yang bisa menghindar men dari Satan men. Jadi Kabo, tadi sebelum Kabo datang di off kamera ya, aku sempet ngehubungin NSW barengan sama Kak Willy dan tim kreatif Virgo. NSW ketakutan banget. Oleh? Kepada? Suara kita. Oh, why? Nggak ngerti. Dia ketakutan. Dan di situ juga ada Bira juga mendampingi. Bira siapa? Yang Nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3. Terus sempat NSW bilang jangan sampai malam-malam banget ya gitu. Soalnya kalau sampai malam-malam banget nanti takutnya ada jin lain. Kalau malam soalnya jin lain suka pada datang kayak gitu. Oh, emang dia berada di posisi mana, Jess? Di gua. Di gua? Di gua. Daerah Sumatera. Daerah Sumatera? Sumatera. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Agak jauh ya? Di gua, jadi ke darat dong? Dia ke darat. Oh, kamu ngeliatnya di Dia goa? ke darat. Goa. Oh ya udah, berarti Jesslyn ngeliatnya lebih high def. Gue tadi bilang soalnya antara goa atau ngelihatnya emang pemukiman penduduk gitu. Tapi dekat pemukiman penduduk kan? Deket. Iya. Nggak jauh lah. Pemukiman penduduknya manusia kan? Iya, pemukimannya betul. manusia, bukan dunia jin. Oke, di goa. Oke, terus apalagi yang hasil komunikasi tadi before on cam? Baru sampai situ aja sih, belum sampai gimana banget. Oh, tapi cuma janjian dulu gitu ya? Iya, dia tuh kayak hiding gitu loh Kabo, kerasa. Hiding dari from? Entah, dia belum kasih tahu siapa-siapa aja. Cuman katanya tadi jangan terlalu malam kalau mau ngobrol. Kontak dia, takut ketahuan sama jin lain. Soalnya kayaknya dia juga hiding dari jin lain sih. Sekarang jam 5 mungkin sih. takut ngelihat sinyalnya aja. Sinyal atau enggak kayak takut ngerasa kan yang jin lain. Jin energi besar di sini. Betul, terus jin ujung-ujungnya ujung-ujungnya find out dia hiding di situ. Oke, siap. Jadi sebelum kita lebih lanjut, lu mau langsung kontak-kontakan aja sama dia apa gimana, Bro Will? Belum. Ini ada info yang, aduh, The Clients gue nggak tahan. Gue keluarin jurus gue ya. Ini baru nyaman. Ternyata informasi barunya adalah, gue rasa bener deh, Bo, bahwa yang namanya Satan itu minta disembah tuh gue rasa bener deh. Jadi deep down tadi gue nggak tahu dia maunya apa. Tapi abis si Satan mastiin posisi NSW dan Bira. Itu tiba-tiba Satan ngeliat manusia-manusia lain kan. Terus ekspresinya kayak gini. Menjijikan gitu katanya. Satan tuh menganggap jin itu makhluk yang lebih tinggi dibanding human katanya. Ini gue coba, ini udahlah terserah mau dianggap apa lah, hiburan gak hiburan aja gitu kan. Satan tuh menganggap jin itu makhluk yang lebih tinggi dibanding manusia. Dan makhluk yang lebih tinggi itu dia berharap kayak kiblatnya ke gue dong, sembah gue dong gitu jin kan. Itu Si Satan pengen jin itu nyembah Satan gitu. Apalagi cari tahu sendiri dong katanya. Sialan. Tapi dia bener, dia tuh ternyata gue pikir dia cuma niatnya negatif yang kayak seputar manusia. Ternyata dia ada niat ingin disembah juga, tapi lebih ke arah ke jin. Karena menurut dia
makhluk yang nyembah gue harus yang superior gitu. Ini menurut Satan ya, dan menurut penglihatan gue. Jadi jin itu makhluk yang lebih superior. Atau enggak manusia itu sebenarnya cuma makanan doang bagi mereka. Dalam artian lah, energi or korban doang gitu. Paham gak sih? Tidak, ini murni untuk egoku saja katanya. Atau karena jin bisa melihat dia? Yes, ada beberapa yang menyembahku, tapi aku tidak memberikan apa-apa gitu. Anjing lah, serem. Kan aku hanya ingin disembah. Siapa yang mengatakan aku ingin memberikan mereka apa-apa? Kalau aku memberikan apa-apa, aku sudah ditindak dari dahulu oleh. Anjir, bener juga ya. Itu alasannya kenapa Satan. Sekarang kamu ngerti arahannya kemana? Kata si Satan. Maksudnya? Coba jelasin bro. Maksudnya gini, yang di bawah-bawahnya Satan kerjanya yang lewatin batas, makanya bisa dimusnahkan. Kita human selalu bertanya-tanya kan, kok yang Satan sendiri pemimpinnya nggak pernah dimusnahkan Tuhan kan? Itu barusan dijawab. Karena dia belum melewati batas. Kan dia bilang, aku tidak memberikan apa-apa, aku hanya ingin disembah katanya. Dan kalau disembah itu hati mereka. Hati kan harusnya urusannya sama Tuhan. Kalau ternyata ke aku, menurutmu kenapa aku masih tidak tersentuh? Dia sambil ngelihat ke atas, ya kan? Karena dia mainnya pinter. Dia mainnya pinter banget. Yang benar-benar bersalah tuh yang bawah-bawahnya. Yep. Dari dulu gue sekarang terjawab pertanyaannya kenapa dia seakan-akan gak bisa ditindak. Anjir. Ya konsepnya hampir sama sih dengan para elit global di dunia. Kenapa mereka gak ditindak selain tersembunyi? Yang walaupun ketahuan. Sudah. Jangan biarkan presensiku mengganggu. Dia gini kayak. Ini energinya sama banget pas kita waktu di portal yang di bioskop. Persis. Sama banget. Persis. Kamu ngerasa kan? Persis. Sama persis. 100% sama Bow. Ngomongin soal persis nih. Jadi kita sebelum ngobrol sama NSW ya, kan berdasarkan konten yang kemarin nih, NSW inilah intinya Seven Silit dan lain-lainnya tuh geng-geng ijo-ijo juga. Mereka sebenarnya bukan menawarkan ya, konsepnya adalah memberi mahar lagi ke yang lebih dalam lagi. Betul. Yang lebih dalam lagi selain Seven Silit. Oh siapa? Bukan aku katanya. Banyak sekali yang rakus di bawah aku katanya. Ntar gue mau tahu ini bohong gak? Kamu bohong gak? Dia gini, tembak katanya. Gue gak berani sih main-main sama si Satan sih. Ini gila sih ini orang sih. Bukan orang. Ini gila sih. Orang kita berhubungan dengan yang ultimate loh. Iya, makhluk. Dia bilang kayak banyak sekali yang rakus di bawahku itu katanya. Itu yang dikasih mahar. Iblis juga. Ya pastilah. Siapa kalau ngomongin soal Allah? Pastilah, are you stupid katanya. Sorry. Satan bilang kayak, apakah kamu bodoh? Masa iya ke malaikat katanya. Mana mungkin malaikat terima. Dan malaikat cuekin pemberiannya katanya. Mana ada malaikat terima pemberian lalu menunjukkan diri katanya. Kawil, itu penunggu yang di sana. Biasanya kan dia cuek aja ya. Agak takut loh, kerasa. Penunggu yang mana? Penunggu yang di ruang tamu. Oh, emang ada ya? Ada. Penunggu yang di ruang tamu. Takut. Ruang tamu studio ya? Iya. Oke. Urusanku. Terus. Nah, lanjut. Ya udah, kalau kayak gitu langsung kontak NSW enggak sih? Oke. Kata dia, silakan. Enggak tertarik kok. Dia cuma kayak ngelihat, enggak ada feeling, tapi perhatiin. Gue juga bingung, kayak merhatiin aja. Enggak ada feeling. Oh, dia bilang, aku hanya ingin tahu nasib yang seharusnya menjadi anak-anak. Wait, how can I sense kemarahan nih di dalam kamu Satan? Oke, sekarang udah bimbang nih. Energi gue udah take control of myself. How can I sense kemarahan? Wah, kamu bisa memahaminya, kata Satan. Jadi in a way, dengan kita mencoba merebut dan membawa jin-jin tertentu kembali ke jalan Tuhan, terutama ini gerombolan silit. Jadi gue nge-sense kemarahannya si Satan. Dia bercoba netral, tapi gue ngerasa di dalam hatinya agak kesel. Sekali lagi dia kan menganggap jin itu makhluk superior. Superior yang anak-anaknya tanda kutip itu kesannya diambil oleh orang-orang kayak gua, Jaslyn, dan praktisi di seluruh dunia. Agak marah dia. Shit, kita bikin dia marah. Tapi dia berusaha nutupin. Cuma gue bisa ngelihat hatinya marah. Ya bagus dong. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan tujuan kita juga kan. Ya, apa tuh? Ya maksudnya bukan tujuan juga sih ya. Tujuan lah. Maksudnya yang dari batil menjadi ke yang seharusnya. Dari yang istilahnya negatif jadi going positive is something good.
In a good way. Iya. Dia belum ada ngomong apa-apa lagi sih, dia diam. Udah Lanjut ke NSW langsung. Atau Jesslyn ada temu tambahan? Belum. Udah, mumpung sebelum malam bro Will. Udah jam segini. Jess, come on. Yuk. Di sana maghrib sih seharusnya. Oke, the client semuanya, kita coba ngobrol sama NSW ya. Kamu yang mimpin atau aku, Jess? Kau Will. Gue serem sih, masih ada energi Satan. Ntar gue. Dia tidak akan mengganggu Willy. Kata siapa? Karis. Oke. Baik, janji Dia hati kamu ya Satan ya. Memang hanya menonton untuk sementara, kata Karis. Tuhan lindungi the clients, lindungi kami. Sorry Bo, gue lupa ngomong. Sebenarnya tadi kenapa sinyalnya bersih dengan NSW di sore tadi? Kita ada Arka yang bantu gitu. Arkanya bilang, kamu jangan ganggu Satan. Aku gak peduli mau kamu Satan juga gitu. Aku toyor kepala kamu katanya istilahnya. Kau Will. Kok aku ngelihat NSW itu kayaknya ketakutan banget ya. Dan she's dying, kesannya dying. Terus ngelihat dia tuh. Kamu udah berangkat? Ya udah sekalian deh. 1, 2, 3. Enggak, soalnya aku barusan denger pas aku coba ke frekuensinya NSW. Kejar. Aku denger NSW bilang Astaroth kayak gitu. Kayaknya itu yang dimaharin, Bo, kayaknya. Terus NSW ini kayak mundur-mundur gitu loh Kabo posisinya. Kan itu batuan kan ya. Tanahnya kan batuan gitu. Dia kayak mundur-mundur gitu. Biarkan mereka. Nah ini baru Satan. Anjir, that's Astaroth. Bener kan Astaroth? Biarkan manusia ini ngobrol. Kamu mau melawan Tuhanmu? Nunduk loh. Nunduk Astaroth. Nunduk. Biarkan manusia ini berbicara. Gila, nunduk sama Satan, anjir. Itu salah satu Iya. simbol kemalasan. NSW, maksudku Nyi Sri Wulandari, memangnya kamu nggak tahu kalau Astaroth bisa aja kapanpun nyamperin gitu? Kamu nggak doa? Aku baca hatinya, sama kayaknya aku coba telepati langsung aja Jess. Kamu kan lebih jelas pakai audible kan? Iya, aku pakai dari batin. Dia tuh samar-samar berasa gitu loh, kayak ada yang nyamperin energi gitu. Lanjut Jess. Inilah yang aku bilang, kata NSW. Aku takut aku ketahuan. Tidak apa-apa. Sekarang dengan suara yang agak seraknya ya, tapi dia sambil agak crying gitu Kabo. Nyimas, kami sudah berdoa. Kamu hanya diawasi dan dilihati saja. Sekarang kamu tidak diapa-apakan kok. Kayaknya berdua sambil kayak genggaman sama pelukan atau apa saking ketakutan, Bo. Tapi aku ingin nanya Nyimas, gimana caranya kamu menyesuaikan dari laut ke darat? Kami selalu bisa menyesuaikannya dari laut ke darat. Begitu pula dari darat ke laut. Kami selalu bisa. Tapi kondisimu, mohon maaf, sepertinya makin menurun. Ada apa? Apakah kamu menghabiskan banyak energi atau kenapa? Memang tubuhku butuh beradaptasi, walaupun bisa. Kan kalau di dalam gua masih ada air. Terkadang juga aku menyelam untuk terus-terusan beradaptasi. Baiklah. Bagaimana kabar Bira? Bira sepertinya sehat-sehat saja. Aku nggak ngelihat dia turun sih. Dia menjagaku. Oke. Kalian bagaimana? Sehat-sehatkah? Kami sehat-sehat. Hanya saja kami memang terlalu berhadapan banyak dengan iblis. Tapi bukan dari kerajaan jin. Dari kasus-kasus lain di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan teman-teman kalian yang waktu itu menolongku? Mereka selamat juga kah? Mereka selamat. Mereka berada benar-benar di... Sebentar ya. Nyi. Barusan kayaknya aku dengar suara Biserot. Willy, itu kenapa Astaroth ada di gelombang ini? Gelombang pikiranmu. Coba Biserot kontak double deh, Jess. Biserot kayaknya punya dendam dia sama Astaroth nih. Biserot, kamu kenapa Biserot? Atau aku salah, coba. Aku panik, kata Biserot. Kenapa kamu panik Biserot? Gimana kalau dia macam-macam? Untuk sementara Satan menghalangi gencatan senjata sekarang. Satan hanya ingin menonton. Itu lihat, Astaroth juga nggak berani macam-macam. Apa aku harus kesana sekarang? Jangan Biserot. Memperkeruh suasana. Oh, jangan Biserot. Satan baru melakukan barrier barusan. Teman-teman, buat yang di rumah maupun teman-teman yang ada di sini, mohon berdoa ya semuanya ya. Ini nggak bercanda sih. Untuk perlindungan masing-masing ya. Iya, Biserot jangan kesini ya. Aku barusan ngeliat Satan memberikan barrier yang kalau kamu ketabrak itu sih ya mati enggak, cuma iya, aku tahu Willy. Oke. Diam-diam itu dia memberikan. Satan nggak mengganggu, tapi dia ingin percakapan ini pun juga nggak diganggu. Itulah dia. Lalu aku harus bagaimana Willy? Kita doa saja masing-masing. Untuk sementara Satan nggak ada keinginan macam-macam kok. Hanya ingin lanjutkan. Kalau misalnya kamu terpojok, panggil aku, kata Biserot. Oke.
balik lagi ke Nyimas. Jadi apakah kamu masih sering berinteraksi dengan manusia, Nyimas? Tidak. Aku tidak berani membuka. Tidak berani. Oke, baiklah. Tetapi apakah mungkin tidak ada keinginan darimu untuk membimbing manusia menuju jalan yang lebih baik? Oh, sorry. Ini message dari Satan untukmu, Nyimas. Tolong sampaikan ke dia, kata Satan. Kalau dia berani membimbing manusia ke jalan yang ketuhanan, kata si Satan gitu, kamu akan menerima akibatnya. Jadi sebaiknya Nyimas jangan terhubung sama manusia sama sekali, walaupun niatmu baik. Aku sempat ingin melakukannya. Tuh kan. Namun aku tahu. Aku tahu diri. Balik lagi ke Astaroth, Nyimas. Dia tidak akan mengganggumu sih sekarang. Aku melihatnya. Namun kenapa kamu menyebut-nyebut nama Astaroth waktu kemarin itu? Kami menyembahnya. Lalu sebagai gantinya apa yang diberikan atau apa yang terjadi? Extra power atau bagaimana? Perlindungan akan kerajaan. Perlindungan untuk kaum kami. Tapi untuk kenapa? area luar maupun dalam. Perlindungan dari apa? Dari jin lain, Nyimas? Ya, kerajaan kami kan dikenal Sangat kuat. sangat kuat. Betul, Oke. anak muda. Nah yang ini bener, Bo. Kalau yang sama si Astaroth itu bener. Itu bener. Apalagi, Bo, lu mau nanya apa lagi? Ngomongin asal usul dimulai dari kapan? Berapa ribu tahun yang lalu semuanya ini dimulai? Silakan, Jess. Dan dikontaknya dulu oleh si S atau si Asta. Sudah sangat lama. Puluhan ribu? Ratusan ribu? Tahun manusia ya? 20.000 tahun yang lalu. Tahun manusia atau tahun jin nih, Nyimas? Tahun manusia. 20.000 tahun lalu masih harusnya zaman nggak jauh-jauh dari zaman pencairan es ya? Ya, SH. Sundaland masih nyatu. Jin sudah berada berbeda alam dengan makhluk-makhluk lain. Oh, sudah pasti, Bo. Kami masih merajalela. Tidak seperti sekarang. Maksudnya merajalela apa, Nyimas? Kami bisa lebih bebas dibandingkan zaman sekarang. Sekarang sangat ketat. Apakah karena jumlah manusianya jauh lebih sedikit? Tentu itu sangat mempengaruhi. Sebenarnya aku sangat kangen laut. Tapi aku tahu tidak bisa ke sana. Apakah tidak ada kerajaan laut lain selain yang hanya punya, Mereka pasti tidak mau menerimaku. Kenapa? Pasti tidak. Boleh diceritakan awal mula perjanjian tersebut? Ya itu dulu deh, Nyimas. Nyimas. Awal mulanya bagaimana kamu bertemu dengan para iblis itu? Ada seorang patih yang berusaha untuk memiliki Jawa. Dia kelak menjadi raja atas dasar membuat perjanjian dengan kaum kami. Kami hidup berdampingan semenjak itu. Setiap kali ada upacara, orang berbondong-bondong datang di pesisir pantai untuk menyembah kami dan meminta keselamatan. Berarti cerita Panembahan Senopati itu benar ya? Itu berapa tahun yang lalu kok? Itu tahun 1000-an. Tapi kan mulai perjanjiannya 20.000 tahun yang lalu. Bukan. Mulai dia tuh asal muasal. Mungkin dia lahir atau dia jadi jin. Itu Bukan. 20.000. Di 20.000 tahun yang lalu. Maksudnya dia terlahir sebagai jin. Make sense sih, make sense. Karena jin-jin yang kita kenal usianya juga baru 1000-an, Bo. Beda. Tahun kita sama tahun jin kan beda. Enggak, misalnya kayak Rahma itu kan. Itu kalau penampakan manusianya tuh kan cuma 30-an tahun, 35, 40, enggak sampai 40 tahun, tapi dia udah ada dari zaman Ya, Borobudur, Hmm. which is tahun 600-an kan. Berarti kan ibaratnya kalau dikonversi si Rahma itu sekitar 1000-an. Gimana sih 2024 dikurangi 600 ya, 1000, Ya, udah 1400. 1600-an lah ya. 1000 lebih. Nah, itu Rahma 33 tahun kan. Sedangkan Nyimas Sri Wulandari kan tua banget, Bo. Make sense kalau dia lebih dari 1000 tahun sampai 20.000 tahun manusia, make Iya. sense. NSW ini kan jinnya udah termasuk jin yang Iya, senior banget. ancient banget, ancient. Tadi timelinenya di tahun 1500-an akhir sampai 1600. Apa yang patih itu? Yang ya Panembahan Senopati itu. Tapi itu kan belum awal mula dari banyaknya folklore kan. Oh itu udah. Kalau cerita awalnya yang di kerajaan itu dari situ. 1900. 1500. Oh, 1500. Dari situ? Apalagi? Belum ada ngomong apa-apa lagi, Kabu. Mesti dipancing. Dua, Sebenarnya sambil takut sih, Kabu, NSW-nya. Nyimas, tidak apa-apa. Bantulah atasi rasa takutmu. Kamu bisa dengan leluasa menceritakan apa yang harus kamu ceritakan.
Apakah aku akan mati di sini, anak muda? Tidak. Kamu kan tidak mati kemarin. Tidak ada alasan untuk kamu mati di daratan sekarang. Tidak ada alasan. Apakah aku akan mati di tangan mereka? Aku rasa tidak. Tidak, kata Satan. Tuh, Satan yang bilang. Tidak. You have my word. Terima kasih Tuhan. Aku bukan Tuhan, kata Satan gitu. Tuhan. Oh, Tuhan. Lanjutkan, kata Satan. Ini sekarang gue lagi ya. Oke, Nyimas, ini aku lagi, Willy. Lalu awal mulanya terjadi interaksi antara jin dengan iblis, antara lain kamu dengan Astaroth, dan hubungannya dengan manusia itu bagaimana? Aku dulu hidup sangat damai sekali. Tidak pernah terpikirkan olehku untuk menjadi seperti ini. Tapi keluargaku terbunuh. Saat itu langit gelap. Keluargaku yang sudah berdiri sangat lama mulai tersingkir. Lalu aku terpaksa harus meminta kepada bantuan yang lebih kuat di luar sana. Aku sadar memang tidak ada yang gratis. Lalu aku bertemu dengan sosok yang seperti Dewi. Dia memakai baju putih. Dia sangat lembut dan keibuan. Dia berkata, dia sudah lama menjaga lautan tersebut. Dia ada di pelosok dalam, tidak terjangkau oleh manusia, terkecuali manusia yang melihat, yang datang secara tidak sengaja. Dan manusia tersebut merupakan pilihannya. Dia ada di dalam, tidak bisa dijelaskan dari dunia manusia. Dia memiliki alam yang lain. Dia lain dari kami. Oh, berarti si Dewi Putih ini bukan kaum jin juga menurutmu, Nyimas? Aku merasa dia sebenarnya bagian dari kami. Tapi entah mengapa dia terlalu kuat. Aku awalnya berpikir dia meminta bantuan kepada Tuhan. Tetapi aku melihat lagi di balik pakaian yang putih, bersih, dan bersinar terdapat bercak darah beberapa orang. Beberapa jin atau beberapa orang manusia? Bukan, beberapa jin. Oh, oke. Yang ingin melangkahinya. Wih, aku berasa serem sih dan aku samar-samar melihat memorinya. Lalu? Ternyata aku bukanlah yang pertama di lautan ini. Oh. Ada jin yang entah mengapa berkali-kali lipat lebih kuat di dalam sana. Ia suka datang ke pikiran manusia ketika manusia sedang bermeditasi. Tapi ia datang ke dalam sosok yang sangat baik dan berusaha untuk memahami manusia yang sangat memujanya. Kami hanyalah memberesi bagian terluar, tapi bagian dalam adalah bagian yang tidak dapat disentuh oleh manusia dalam badan kasar. Walaupun mereka datang ke pesisir pantai, mereka tidak akan bisa melihat ke sana. Mereka hanya bisa melihat di area luar. Dan paling anak buahku yang akan datang menghampiri penglihatan manusia dan bertanya apa yang ingin mereka dapatkan, kata Nyimas. Aku boleh bertanya sesuatu, Nyimas? Ketika kamu melihat si Dewi yang kamu pikir itu jin, tapi kok agak beda, bagaimana kisahnya kamu? Aku melihat di sebelahnya ada sosok bertanduk yang ternyata kemungkinan besar ia telah lama membuat perjanjian atau duduk bersampingan dengan makhluk yang kalian sebut iblis tersebut. Sangatlah bodoh pikiranku untuk terus berada di sana sampai aku menjadi tidak berdaya. Namun syukurlah kuasa Tuhan masih menghampiriku. Aku sangat menyesal sekarang. Sambil nangis. Nyimas, mengapa kamu mengatakan kamu tidak berdaya? Maksudmu kamu tidak berdaya apa waktu itu? Kalau aku membocorkan rahasia
ini. Cepat atau lambat dia akan mendatangiku. Dia nih yang Dewi Putih Jin atau yang iblisnya itu? Dewi dan yang di sebelahnya. Siapa bro yang Dewi Putih Jin? Siapa sih nama Dewi Putih itu? Jangan. Tepal bro. Dia masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Hati-hati. Dia akan datang memilih orang-orang yang ingin ia bantu dan mengajaknya untuk bekerja sama, dan terkadang mengajaknya untuk menghormatinya. Kalian harus hati-hati. Dia jin apa dewi apa bro? Jin tadi dia bilang. Tapi memang katanya kuat sekali dan ngelihatnya agak lain. Kami kira kamu dia yang tidak hanya di Indonesia saja, teman-teman. Lalu dia di mana? Dia adalah salah satu pemegang pusat dan memiliki berbagai koneksi dari jin lautan dari luar sana. Dan jin lautan tersebut harus membayar mahar kepadanya, seperti aku juga membayar mahar kepadanya. Oh, I see. Jadi kamu Nyimas, kamu membayar mahar kepada si Dewi Putih itu, bukan terhadap Astaroth, iblis Astaroth. Aku juga harus menyembah Astaroth, tapi aku juga harus memberi mahar kepadanya. Jadi kekuasaan tertinggi itu bukan di kamu, Nyimas. Aku hanyalah bagian luar yang membantu orang untuk membuat perjanjian dan meminta-minta. Sebenarnya tidak semua manusia di sini datang untuk meminta-minta. Banyak juga manusia baik yang hanya sekedar menghormati saja untuk penjaga lautan. Tapi Nyimas di Indonesia saja atau di seluruh dunia? Aku kebetulan di Indonesia saja, walaupun aku juga memiliki beberapa koneksi dari luar. Berarti Nyimas, Dewi Putih yang kuat sekali itu sepertinya beda jajaran dengan apa yang masyarakat kenal seperti Nyi Blorong, Ratu Kidul, Bunda Ratu Kidul. Beda jajaran ya? Itu masih bawahan kamu atau jatuhnya seperti apa? Sepertinya itu selevel kamu ya, maksudnya yang Roro Kidul dan Mereka lain-lain. adalah selevel aku. Tapi kamu yang paling dituakan ya? Ya, namun mereka juga menyembah sosok yang lebih dituakan lagi, yaitu sosok yang terus-terusan terlihat muda. Muda. Yang terlihat muda. Sosok Dewi tersebut, aku yakin. Terkenal di Indonesia juga? Apa dia berada di belahan bumi lain terkenalnya? Atau memang dia tidak dikenal, cuma di kalangan jin aja? Kalian menyebutnya macam-macam, tapi untuk orang-orang yang meminta, itu ada di jajaran kami. Tapi untuk orang yang dia selamatkan atau dia datangkan, itu berbeda. Kebanyakan orang hanya mengenal sisi luar saja. Kabu, kalau dari yang aku tangkap ya, kayaknya dia bukan sosok Dewi yang ada di legenda gitu loh Kabu. Tapi sosok yang memang mungkin manusia menganggapnya tuh sosok yang baik lah gitu. Tapi dia tuh berada di dalam banget kan. Yes, kalau NSW ini kan sosoknya tuh katanya berada di luar kan. Dan untuk orang-orang yang minta-minta, nah itu sama NSW dan bawahan NSW gitu kan. Tapi memang NSW yang dituakan di situ. Nah kalau yang sosok yang dia bilang Bak Dewi itu kayaknya memang yang di dalam lagi sih Kabu. I cannot sense her energy at all. Soalnya apa? Gak ada namanya Bo. Dan Lini Kidul version, apa Lini Kidul series gitu ya, bukan yang putih itu. Kidul series tuh di Nyimas, maksudnya jajarannya Nyimas. Iya. This is something else. Apakah dia itu selalu Gue nggak bisa lihat dia di mana. Kenapa? Baju putih ya? Oh ya tuh, bagaimana Nyimas? Apakah si Dewi yang putih yang di laut dalam itu selalu pakai baju putih? Dia sangat menyukai baju putih dan emas. Holy shit, gue pernah lihat berarti Bow, sekali doang. Aku juga kayaknya pernah lihat deh Kawil. Ini zaman waktu kita masih formasi lama. Dan ini zaman bahkan, sorry ya Bow ya, belum ada DA. Gue pernah lihat ternyata sekali. Waktu lu masih anomali? Iya, that's her. Memang kerasanya nggak negatif. Gue belum tahu cerita itu. Lu bisa ceritain ulang nggak? Lu ketemunya di mana? Pas kapan? Apa gimana? Itu awal-awal anomali pengen cari tahu mengenai ijo-ijo Kidul series lah ya. Sekarang kan itu kan 4 tahun lalu tuh. Sekarang udah beda pemahaman kita kan Bo. Tapi 4 years ago, 4 tahun lalu, awal-awal gue mencoba nyari lini terdalamnya, gue ngelihatnya bukan hijau, putih dan gold. Ya kan Jess?
Iya. Samar-samar kamu ingat gak memorinya? Tapi gue nyari lagi sekarang, gak dapet gue. Terus ya Bo, terus tiap kali Anomali dan DA fokus ke klien, dan misalnya ada jin yang rese dari pantai selatan atau ijo-ijo, gue gak pernah ngeliat si putih dan gold itu. Ever. Rata-rata yang hijau ya Rata-rata kabelnya. warna hijau, dan si putih dan gold itu gue dan Jesslyn cuma ngeliat sekali doang. Itu pun 4 tahun lalu. Si Dewi Putih itu di kepalanya, bingung ngomongnya gimana ya, aku gak tahu itu bando atau aksesoris rambut. Kelihatannya seperti tanduk, tapi bukan tanduk. Itu aksesoris rambutnya ya. Iya, beliau suka memakai bando warna emas sambil rambutnya Holy disanggul. crap. Sambil rambutnya disanggul. Di balik putih dan gemulainya, aku ngelihat visionku dari manusia ya. Matanya seperti hitam merah, seakan-akan kayak simbol darah. Begitukah kalau di visionnya? Kayak ada pembuluh-pembuluh darah di mata. Hentikan anak That's muda. Hentikan. I found it. Tapi gue gak mau sekarang, Bo. Aku takut kalian dalam bahaya. Kalian adalah penyelamatku. Kalian harus hidup. Wah gila, ini gila sih. Dia cantik sekali ya. Dan dia gak kelihatan seperti Indonesia ya, Nyimas. Dia sangat cantik. Bak Dewi. Parasnya tuh bener-bener kayak, sorry ya Bo ya, gue ngambil Tapi dia referensi bukan ya. kurus, Kawil. Dia tuh montok sebenarnya, bukan kurus gitu. Mungkin gue salah nih, coba gue validasi sama Jesslyn. Mukanya tuh gak Indonesia banget. Parasnya tuh kayak agak, ini referensi masa kecil gue ya. Siluman ular putih Pai Suchen tahun 1909. Kawil, kulitnya putih kan? Yes. Yes, benar. Aduh, Pai Suchen tahun 1980 atau 1990, kayaknya 1992 deh. Maksudnya lebih ke oriental gitu maksudnya. Iya. Iya, Tuh, bener. gue sama Jesslyn Aku tutup setuju. mata sambil ngomong Lebih iya. ke oriental, bener. Matanya dari vision gue ya, mungkin karena vision gue ya. Sorry, gue coba deskripsiin. Tapi next aja ya Bo ya. Cantik banget kayak Pai Suchen, tapi matanya tuh kayak agak merah dan berdarah kayak film horor gitu loh. Ada kayak pembuluh-pembuluh gitu. Itu yang dimaksud Nyimas, simbol bahwa itu penuh blood. I see it, Bo. Sudah, anak muda. Baik Nyimas, baik. Aku tidak mau kalian kenapa-napa. Sudah cukup. Aku sangat takut. Aku berharap setelah ini kalian tidak kenapa-napa. Jangan sampai terkoneksi, anak muda. Dia tidak ada niat untuk koneksi juga kok untuk sementara. Apakah kalian akan datang suatu saat nanti? Tapi setahuku harus dia yang menghampiri kalian. Tapi aku yakin kalian mampu menggapainya. Aku yakin. Not tahu juga sih. Untuk sementara belum ada instruksi atau abstrak penindakan apapun. Aduh, aku agak pusing nih, kehantem energinya Nyimas kayak ketakutan, paranoid banget gitu. Tenang Bentar. Nyimas, kami sudah stop koneksi Tenang, dan Nyimas, stop tenang. melihatnya. Kami sudah tidak mau melihat si Dewi Putih itu tenang. lagi. Tenang ya. Iya mas, tapi pertanyaannya mungkin kita ganti deh biar gak terlalu panik. Kita pengen tahu politik seperti apa sih sebenarnya yang kalian lancarkan untuk menghasut manusia-manusia. Harus dari mereka yang datang dari mulut ke mulut. Mereka yang datang dari mulut ke mulut. Biasanya tidak dengan paksaan. Mereka meminta kesejahteraan kepada kami. Lalu bagaimana caranya kalian memberikan kesejahteraan itu? Kami membantunya untuk mendapatkan energi keberuntungan. Jadi, setiap orang yang melihat mereka dapat segan. Tuh kan bener teori gue. Jadi Nyimas, bukan berarti para jin memberikan harta dari dunia jin atau tiba-tiba dari langit turun. Bukan seperti itu kan? Bukan. Berarti kalian para jin mengolah energi supaya orang itu, manusia Menjadi berwibawa, orang segan, orang percaya. Pokoknya karismanya kuat sehingga orang pengen bekerja dan pengen berbisnis kepadanya. Sehingga mempermudah mereka yang menyembah kami untuk mendapatkan keberuntungan yang mereka mau. Kami hanya membantunya lewat energi. Apa yang kalian dapat dari mereka yang kalian beri? Nyawa, nak. Nyawa. Setelah meninggal, mereka akan menjadi apa? Akan kalian apakan? Akan kami tawan atau menjadi dayang-dayang. Selamanya. Ya, Gue lihat memorinya Bo.
yang kejem dan yang bermain-main tanda kutip sama arwah-arwah manusia yang minta-minta, itu tuh jajaran yang 6 sisanya sih. Bukan aku. Iya, si Nyimas enggak. Aku hanya membantu monitor saja. Ya, sisa 5 itu nggak tahu yang mana aja. Ya antara lain ya yang Susila Rahmawati itu. Oke, lanjut. Dan ketika ada pertemuan. Terus buat apa? Apakah ini termasuk politik kalian? Kalian menggabungkan diri kalian atau mengimagekan diri kalian dekat dengan salah satu agama di dunia ini. Jadi kesannya kalian adalah sosok yang positif. Apakah itu termasuk memang politik kalian? Iya. Kenapa? Apa tujuannya? Atau dibalik itu? Karena mereka percaya penguasa lautan juga seharusnya bekerja sama dengan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak butuh hal seperti itu. Tuhan dapat memanggil pekerja-pekerja yang lain, tidak untuk mengendap di bawah lautan, namun tetap dapat mengorganisir lautan ini. Jadi siapa kaki tangan Tuhan yang menurut bangsa kalian yang menjaga kestabilan? Seharusnya malaikat. Malaikat yang turun, yang pernah. Kami jarang bertemu dengan mereka. Tapi pernah? Tentu saja pernah. Pada saat momen apa? Berapa tahun yang lalu, apa berapa ribu tahun yang lalu, atau kapan? Masih ingatkah, Dimas? Aku tidak begitu ingat. Aku samar-samar cukup. Apakah bencana alam itu memang dari kubu? Bila ada bencana alam seperti tsunami atau apa, apakah itu juga dari kubu Tuhan atau kalian? Itu pergeseran, bukan semata-mata dari kami. Kami hanya mampu menggulung dengan ombak, namun tidak dengan tsunami. Jadi itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sendiri secara tidak langsung. Aku tidak bisa menjawab seperti itu, anak muda. Aku juga tidak yakin. Terus seperti cerita tumbal-tumbal yang hilang ataupun kayak orang-orang yang hilang di laut, itu juga mungkin perbuatan dari kalian juga. Dari bawah-bawahanku. Seperti tumbal-tumbal itu akan diapakan? Apakah diculik aja? Mereka menjadi dayang-dayang, pembantu. Tapi kalau dia memang memiliki iman yang kuat gitu, tidak bisa kami tarik kalau dia memiliki iman yang kuat. Cuma orang-orang tertentu ya? Orang-orang seperti apa? Padahal kan mereka tidak mengenalmu. Mereka cuma jalan-jalan terus tiba-tiba terseret ombak. Mereka yang kurang ajar. Ya. Mereka yang tidak sopan. Mereka yang menantang. Mereka yang kurang beriman. Oke, ada lagi tim kreatif atau Bro Will pertanyaan? Belum. Gue kebagi nih. Gue tadi ngeliat sesuatu kalau hati-hati Billy. Kenapa? Ketekeris. Hati-hati. Mau bertanya, sebenarnya Dewan 7 Petinggi itu dimulai sejak kapan? Kurang lebih kamu bertanya kepadaku mengenai jajaran dari aku, bukan? Ya, betul. Yang kursi 1-7. Terus Nyimas nanya ke Bira, kalau di dunia manusia berapa ya gitu. Terus Bira ini juga jawab kayak dia sebenarnya nggak terlalu sure gitu. Mungkin about 10 ribu gitu. Lumayan lama. Dia juga nggak sure gitu. Kurang yakin. Kurang yakin. Itu sebenarnya kalian satu keluarga gitu atau kayak gabungan dari beberapa kerajaan kecil? Bentar, kok ada yang kasih tahu sih Kawil? Ini yang kasih tahu si S bukan Kawil. Lebih tepatnya 5.000 kalau dalam waktu manusia gitu. Itu siapa yang ngomong? Enggak, itu kayaknya ada Arka atau pokoknya bukan S, bukan. Bukan S ya? Bukan. Dan aku dengar ada suara bukan. Cowok. Bukan Astaro. Tapi bukan jin. Bukan, vibrasinya di atasnya. Iya betul, 5.000. Kayaknya dari kumpulan-kumpulan deh. Mungkin yang keluarga ya itu doang. Terus hubunganmu dengan S itu nggak ada sama sekali dong, Nyimas. Kamu langsung ke si Dewi Putih itu. Aku menyembah Astaroth. Tapi aku tahu Astaroth juga menyembah ke Satan. Lini kami sebenarnya pasti ujung-ujungnya ke Satan. Musuh kalian di darat siapa aja? Banyak anak muda. Paling kuat di Indonesia siapa musuh? Musuh kerajaan jin maksudnya. Musuh kerajaan jin laut. Teman kita Gara. Dia bilang keluarga Gara. Kalau di Kalimantan, Elberian, kamu tahu, Nyimas? Ya, tapi mereka tidak sekuat kerajaan Sumatera Barat. Bukankah yang paling kuat Jawa, Panglima Ruhna? Ruhna memang menjadi pemimpin segalanya. Kalau kalian mengatakan kepada jin darat manapun dan kalian memiliki relasi dengan Ruhna, mereka semua akan takut dan tunduk. Tapi kami paling sengit oleh keluarga pembunuh dari Sumatera Barat. Iya, aku paham. Bawahan-bawahan kami pernah disiksa dan dimutilasi. Tapi itu layak kan, Nyimas?
Bukan masalah layak nggak layak sih Bo, itu udah urusan perang antar jin kayak. Udah bukan urusan kita sebenarnya. Kita cari ceritanya aja. Menurutku tidak layak, kata Nyimas. Tapi Nyimas, kan kamu di Sumatera. Emangnya Gara nggak tahu kamu udah pindah? Di perbatasan. Okay. Tadi Bo, gue tahu posisinya si Nyimas di mana. Intinya Ago bilang, jangan kasih tahu. Enggak. Ini Nyimas. Bukan posisi koordinat. Ini istilahnya di buffer zone. Jadi apa rencana kamu ke depannya Nyimas? Setelah pergi dari kerajaan-kerajaan negatif. Untuk sementara aku akan menetap di sini, anak muda, sampai aku ketahuan. Ketahuan? Oleh Dewi Putih itu? Oleh sosok-sosok dari lautan yang mungkin ingin membalas dendam. Karena kamu telah berkhianat. Pasti. Dari Iblis Satan sudah membangunnya lagi. Aku yakin. Siapa pengganti posisi kamu? Kamu tahu nggak? Tidak. Aku tidak ingin tahu juga. Tapi dari sisa 7 kursi tersebut, siapa yang paling berseberangan dengan kamu Nyimas? Di nomor berapa? Kursi nomor 2? Kalau 3 kan nggak tidak. Ya antara lain yang kalau gue inget namanya ya Susila Rahmawati. Itu berapa sih? Kedua ya? Itu kayaknya ke 5. Terus yang kedua kedua, iya dia baru ngomong. Yang kedua, aduh siapa namanya? Gue lupa lagi gue. Ya si itulah. Oke, ada lagi. Oh, Sarah Musri ya kalau nggak salah ya. Sarah Musri. Bira kesel tuh. Bira kayaknya punya personal. Punya urusan sama Sarah Musri. Sampai sekarang masih ada yang enggak, di antara 7. Abis yang Sarah Musri sama however yang 4 sama 7 gue nggak yakin, Bu. Gue nggak yakin kemarin tuh. Bira bilang, "Makasih ya. Kalian sudah membantu kami." Sama-sama. Kalian sudah membantu kami dalam hal penyelamatan diri. Terima kasih. Sama-sama, Bira. Jadi mereka berduaan doang tuh ya? Iya, mereka berdua doang. Udah jadi refugees banget. Banget. Kami sepertinya akan berpindah-pindah, anak muda. Aku tidak tahu bertahan sampai kapan. Tapi sekarang mungkin aku masih. Kenapa kamu tidak pergi ke kerajaan positif yang lain saja? Mereka tidak akan mau menerimaku. Mungkin kita bantu? Gimana Bro Will? Max, bisa Sumatera enggak, Jawa enggak, Kalimantan enggak, Sulawesi masih bisa. Walaupun kayaknya bakal ada kayak, kamu ngapain jin laut kesini? Tapi kalau possibility paling kuat Sulawesi. Cuma gue nggak mau janji dan. Tapi, Nyimas, tapi Rahma kan ini udah ngebantuin rakyat-rakyat biasa yang dari lautan. Apa kamu nggak mau coba ke Rahma, teman kami? Dalam arti Rahma itu adiknya Ruhna. Dapat rekomendasi dari kita. Kalau memang kamu sudah tobat ya konteksnya. Tapi lu bisa ngerasain nggak Bro? Terus ini emang posisinya dia bener-bener tobat. NSW sama Bira lihat-lihatan gitu. Nggak bilang apa-apa sih. Iya. Mungkin ya dia butuh rekomendasi. Maksudnya apa sih kalau bahasanya tuh? Bagaimana ya? Ini hanya feelingku saja ya Nyimas. Kalau kamu ke kerajaan Gara sepertinya sih bukan ide yang baik. Kalau ke kerajaan Kalimantan, ke Levok. Aduh itu aku takut kamu diapa-apain. Iya. Soalnya Levok udah berjanji ingin membinasakan. Betul, ke Levok pun juga bukan pilihan yang baik. Kalau ke kerajaan, bentar ya, ada yang dengerin tadi. Siapa? Iblis Lion, tapi kelas cere, bodo amat. Bodo amat. Kalau kamu ke Jawa, Ruhna terutama, aku ngerasa beliau tidak akan menolakmu sih. Dia orangnya berbesar hati kok. Dia bersedia untuk menerimamu. Pangeran Ruhna. Yes. Itu sudah seperti presiden. Betul. Di daratan. Betul. Makanya aku berkata beliau sangat bijaksana dalam memimpin kerajaan jin. Apakah kalian bisa membawaku ke sana? Aku belum tahu caranya. Untuk sementara doa untuk perlindungan dulu ya. Karena sinyalku sedikit nggak enak. Terus barusan si S bilang, nanti kalau kalian keluar dari sini, takutnya kalian bertemu dengan jin lain. Terus sambil smirk gitu, si S. TS Court Bro ya? Nggak ngerasa today sih gue doing it. Jangan dipaksakan ya Willy, kata Keris. Aku berdoa dan aku mohon waktu ya Nyimas. Aku tidak tahu kapan izin ini diperbolehkan. Namun sepertinya tidak sekarang. Aku merasakan saatnya nggak tepat banget kalau sekarang. Iya. Mungkin Ruhnanya tidak berkeberatan, tetapi timing Tuhannya belum datang. Ya sudah. Shit. Kok gue ngeliat vision ya? Tapi ini gak ada urusannya sama si siapa? Nyimas. Kayaknya Ruhna pernah didatengin iblis juga deh. Terus gak berdaya, ditabuk-tabukin. Gak tahu urusannya apa. Kenapa ya? Nanti deh itu penelitian lain, Bo. Itu penelitian lain deh. Ini kacau sih kayak. Ini soalnya kita masuk ke sinetron dunia jin yang sebenarnya bukan urusan kita, tapi sebagai ya udahlah, apa yang bisa kita tolong. Yes, aku break connection dulu, aku kacau.
gila. No bro. Ntar gue mau ngecek ini Satan atau bukan sih. Ini kayaknya gue dapat musuh lain deh di extraterrestrial nih, yang at least level Satan. Bentuknya kayak asap hitam gitu loh, menyebalkan banget. Itu ngerusak semua sinyal gue sih. Jess, kamu bisa sendiri dulu nggak? Bisa. Sorry ya Jess ya. Nggak apa-apa. Oke Bu, mau lanjut apa? Aku udah boleh buka mata kak Bu. Udah. Pamit. NSW juga bilang sepertinya kalian sudah harus pergi dari sini. Udah mulai. Di sini waktu maghrib sih, udah cabut deh. Cabut guys. Aku sedikit-sedikit mulai mendengar para jin yang biasa datang malam-malam mulai kesini. Mereka tidak harus datang malam. Terkadang sore pun mereka sudah membuat tempat untuk berkumpul. Let's cabut. Ya udah. Ya sudah, kalian pergi baik-baik ya. Terima kasih Nyimas. Sama-sama. Kalian hati-hati ya. Ya, kamu juga. Sampai Baiklah. ketemu lagi ya Nyimas. Terus Bira kayak dada gitu. Ya, bye Bira. Balik Jess. Apa bro? He's your friend, Satan. Oh, dua entity yang berbeda. Kenapa? Iya, ini new enemy sih. Kenapa bro? Nggak nyambung sama jin ini ya. Ini urusan gua dan DA di Mas. Wah, ini kok jadi abstrak banget ya. Ini kesannya kayak anomali style tapi bodo amat. Jadi gini Bo, nggak apa-apa panjang dikit, 5 menit doang kok. Gue singkat secara singkat aja ya. Detailnya nanti gue coba. Kemarin gue almost sakit perut gara-gara bakmi instan. Intinya nyokap gue nyelamatin nyawa gue gara-gara kompornya apinya nggak gede, yaitu jalan Tuhan sih. Nah gara-gara itu kan gue mulai bersyukur lagi pada Tuhan, bla 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 bla. Jadi gue menyadari bahwa kadang-kadang sesuatu yang bikin gue marah adalah sesuatu yang menyelamatkan nyawa gue. Kenapa gue diselamatkan sama nyokap gue? Itu bumbu bakmi instan itu ternyata bukan bumbu, itu pengawet. Ya Allah, gue pikir kayak keripik atau apa, gue gunting udah. Terus gue taruh di bakminya. Waduh, hampir gue makan. Nyokap bilang, Will itu bukannya pengawet. Gue masih bilang lagi, enggak, ini kalau di bakmi tertentu kan kayak ada yang keripik-keripiknya kan. Itu pengawet Bau. Astaga. Ya kenapa gak lu makan sih bro Will? Bangke. Nah anyway, besoknya gue duduk di tempat yang sama. Terus tiba-tiba gue ngeliat ada sejenis iblis. Gue kaget, gue doa ternyata itu Arka. Gue bilang, kamu ngapain? Tidak apa-apa Dik, kamu duduk tegak aja. Kamu akan di-upgrade sedikit. Ya udah bodo amat. Malamnya, sorry gue gak bermaksud switching ke terminologi agama, tapi gue doa Bapa kami, gak ada maksud ke Katolik atau Kristen ya. Tapi tiba-tiba gue ngerasain kok ada entitas lain yang doa bareng gue, tapi bukan HB, bukan jin, bukan Arka, bukan malaikat, bukan Grim Reaper, bukan arwah, tapi rasanya kayak arwah dan HB, in between arwah sama HB. Jadi gue ngerasa kayak ini kok masih hidup ya, tapi kayak doa bareng gue gitu loh. Dan ada abstraknya, si kesadaran yang bukan HB tapi bukan arwah itu masih hidup di manusia lain. Seakan-akan kayak itu manusia lain di bumi tersebar seluruh bumi. Doanya tuh bareng gue, kita rohnya tuh doa bareng. Kuat banget ya gue bilang. Dan itu untuk pertahanan mimpi gue. Dan emang akhir-akhir ini para kubu kiri nyerang gue di mimpi sih. Nah lanjut ke hubungan yang Satan tadi. Ini udah 2 kali sampai ke 3 kali. Gue gak pernah cerita di DA. Gue ngeliat kebanting ke outer space terus gue. Visionnya. Terus lu tau gak, gue ngeliat ini bumi. Kan gue udah diperingatin sama Pleiadian kan, jangan keluar bumi. Tapi kadang-kadang gue kelempar. Nah setiap kali gue ngeliat di atas bumi itu, terus kayak ada asap segede planet bumi hitam, gerak. What the fuck is this? Gue pikir ini jelas entitas. Tadi yang pas Keris bilang hati-hati Willy, itu gue ngeliat asap tadi. Asap tadi lagi yang segede planet bumi gitu loh. Wah itu gak enak banget. Nah gue bingung, ini Satan atau bukan sih? Gue pikir sih itu Satan kan. Ternyata begitu gue coba beraniin diri, itu bukan Satan, itu temannya Satan. Dan itu kerjanya bukan di planet bumi doang, di seluruh jagat raya. Intinya fungsinya untuk spreading negativity. Dan Satan kayaknya di bumi doang nih kelihatannya. Itu yang teman asapnya itu lebih luas jangkauannya. Balik lagi kan ke teori kita waktu ke area 51 pertama kali formasi lama. Ingat gak bahwa Satan bukan satu-satunya doang? Yes. Iya. Not the only one. Yep. Banyak yang sejajar dia, tersebar. Betul. Bukan di seluruh bumi. Betul. Semesta. Iya. Oh tapi yang formasi lama itu gue ngeliat bentuknya Satan-Satan lain. Yang ini agak beda. Ini bentuknya kayak kabut asap, tapi segede bumi. Ya gitu. entity lain lah, dengan bentuk yang berbeda. Paham kan maksudnya? Intinya dengan tujuan sama. Very scary sih. Coba boleh nggak gue tanya ke Keris, kenapa tadi kamu berkata hati-hati? Karena aku tahu
kamu akan berhadapan dengan yang seperti ini, Willy, kata Keris. Ini musuh new level sih. Gue nggak tahu dia akan ngerecokin kita dalam hal apa. Dia masih dengerin gak? Si S masih dengerin. Masih. Tapi udah makin gak ada niat sama sekali. Enggak, dia cuma gini doang. Dia cuma ngelihat ke lirik, istilahnya dia ngelirik ke teman yang asap hitam, lu ketahuan gitu katanya. Bentuknya kayak asap loh. Kayak asap. Kayak nggak jelas. Gede sih. Gede dan kayak kalau ini planet bumi setengah lingkaran gitu, dia tuh kayak hampir setengah lingkaran. Gede banget men, sumpah. Gede. Dia bentuknya nggak beraturan kan, jadi kayak bener-bener asap kayak gitu. Sebagian besar negativity di bumi mungkin ada andil si asap ini nih. Warna asapnya kayak asap Metro Mini kan? Itu kata Satan. Gitu. Pantesan si Satan bersih. Warna asapnya kayak asap Metro Mini kan? Asap Maya Sari Bakti. Kalah Metro Mini, kalah Maya Sari Bakti. Oke. Itu update yang lumayan wow. Oke, konten yang tadinya gue kira santai portal biasa doang ternyata malah cukup berat. Makanya jangan pernah anggap remeh konten karena prediksinya unpredictable. Betul. Gitu. Nah, tapi memang konten-konten kita kalau misalkan kadang mungkin kelihatan random, ya nggak sih? Kelihatan random, kelihatan kayak nggak jelas. Ya itu mungkin waktu kita experience aja atau enggak memang experience pertama, ya nggak sih? Kayak kemarin di event portal tersebut, itu kan karena kita ada niatan untuk ya akhirnya jadi action lah, paham kan maksud gua kan, gitu. Nah penjelasannya di sini gitu loh, biar jelas gitu. Kan, biar mungkin the clients yang udah nonton atau udah datang kemarin, jadi intisarinya apa nih, gitu kan? Mungkin intisarinya ini yang bisa kita kasih tahu. Bentar, untuk teman-teman yang udah nonton jangan spoiler ya. Nah itu penting, jangan spoiler. Jangan spoiler. Tapi yang boleh nonton kalau spoilernya tuh kayak bagus banget. Nah itu boleh. Itu nggak apa-apa. What? Wait. Ini new info lagi. Oh, sebagian besar iblis pun gak berdaya kalau kena asap ini, Bo. Hanya iblis-iblis yang levelnya bener-bener tinggi, yang istilahnya gak terpengaruh dengan this black smoke evil. Asap hitam. Tunggu, itu gue pengen tanya, ya si asap hitam itu, asap kopaja itu ya asap kopaja deh. Dimensinya, apakah ini lebih ke extraterrestrial atau memang interstellar di seluruh tata surya? Maksud gue dimensi alien. Nggak bisa jawab sekarang. Nggak tahu. Atau memang dimensi si S ini, maksudnya satu dimensi. Kita nggak yakin karena dia bentuknya asap doang. Paham nggak maksud gue? Paham. Interstellar dimensinya. Kalau ngomongin alien, pasti ada si Federasi itu kan, yang lindungin. Kalau udah ngemainan energi, kayaknya Federasi alien nggak ikut-ikutan. Paham kan? Dari pertanyaan gue, bro. Nah ini dia kemana? Vibrasinya lebih deket ke, again gue mesti nyoba neliti lebih lanjut. Lu nanya gue berusaha jawab ya. Ya ini kan masih prediksi doang, belum jawaban pasti. Kayaknya bukan ke extraterrestrial ini. Ini masih ke lebih yang level jajaran at least malaikat sama Ofanim bilang pergi dari sini gitu. Si asap itu pergi. Panjang ya asapnya ya. Pergi dari sini kata Ofanim. Ini levelnya jajaran malaikat sama iblis sih. Bukan extraterrestrial. Tapi ya ini kayak temannya S deh. Temen. Jadi nggak berbentuk ya. Sebuah kesadaran hidup tapi nggak berbentuk entitas gitu. Nggak berbentuk humanoid. Cuma gue yakin kalau mau dibentuk-bentukin bisa. Dan satu lagi sebelum bubar, iblis yang kena ini nggak berdaya sih. Kalau yang kayak iblis tier 1 gitu. Tier 1. Tier 3 gitu. Ibaratnya kayak 3,5 ya? lu kayak gitu. 3,5. Ibaratnya kayak iblis kayak gitu, udah kayak lu jadi negatif aja, udah makin negatif lagi. Bagus dong, dia naik level tandanya. Tandanya itu menambah power mereka, bro ya. Secara nggak langsung. Gue nggak pikir ke situ sih. Lah kan mereka negatif ditambah negatif ya, itu menjadi itu matematika, itu pun perkalian. Jadi tobat dong. Negatif sama negatif nggak jadi positif, harus dikali. Iya. Intinya ya energi mereka yang mungkin tadinya 3,5 jadi 3 gitu. Gue bukan mikir ke arah situ. Gue berpikir berarti even iblis pun ada yang lebih powerful dan take control of them gitu loh, selain Tuhan. Ya ini Willy, aku bilang ya, kata Keris, apa yang kalian ketahui sekarang itu masih jauh dari hal yang akan kalian lihat ke depannya. Oke. Jadi siap-siap ya. Oke, Keris. Oke, kata Keris. Oke, sebelum kesimpulan, Bo, gue punya referensi mengenai si asap kopaja. Gue lebih suka nyebutnya asap kopaja sih. Tapi gue nyari, ini mirip banget seperti di film Gods of Egypt tahun 2016 yang dibintangi oleh Gerard Butler. Itu ceritanya ada Ra, dewa langit, lawan musuhnya asap, namanya Apophis. Nah, kayak Apophis di film itu. Semoga editor bisa ketemu ini gambarnya. So, kalau gitu kita masuk ke
kesimpulan. Conclusion for today. Let's go. Oke, dari konten yang kita dapetin mungkin nggak terlalu menjawab detail banget soal perjalanan kita yang di The Last Journey to the Green Palace. Kalian bisa nonton lagi mungkin ya. Yang belum nonton boleh nonton, ya kan, di purchase. Terus poinnya adalah ya ternyata di atas kita kira awalnya ya Seven Seal itu yang lebih menguasai. Iya, gue juga tadinya pikir gitu. Ternyata ada lagi, ya kan. Dan kita belum ke connect. Dan kayaknya nggak ada plan juga untuk ke connect juga lah ya. Kalau nggak penting-penting amat sih nggak perlu sih. Tapi intinya gue dan Jaslyn ternyata tahu itu apa dan pernah lihat. Dan selanjutnya kita nggak tahu juga nasib NSW gimana ke depannya. Tapi akan coba kita bantu lah untuk ada rekomendasi lah, ya kan. Tapi nggak tahu deh apakah akan diterima juga, karena kan dia udah ribuan tahun juga ya, udah ribuan tahun berperang juga. Tiba-tiba sekarang jadi baik, ya yang darat juga belum tentu percaya 100%. Benar, gitu. Betul. Jadi nggak segampang itu juga sih. Kalau rekomendasiin ternyata dia kenapa-napa, maksudnya jadi berulah lagi, nama lu kan yang jadi tergores, ya nggak? Yang rusak jadinya. Iya. Karena lu yang rekomendasiin gitu. Ya kita lihat nantilah itu kan waktunya yang tepat atau seperti apa. Dan ya ternyata ya DA nambah musuh baru lagi. Asap Kopaja. Bukan. Oh, yang pengawet mie instan. Dari situ ya gue agak kesel sih, kenapa nggak kemakan. Oh salah. Kan lumayan lagi ada cerita lucu lagi. Guys, tolong Jitakbo di menit keberapa, tolong Jitakbo centang gitu. Nah terus dari situ ya kurang lebih tandanya perjalanan kita yang di laut-laut ya mungkin ngebuka, walaupun sebenarnya sih gue masih agak penasaran sih sebenarnya ada apa urusannya si es ini dengan laut gitu. Apakah karena darat dia sudah punya koneksinya tersendiri gitu kan, tinggal laut nih. Bukan itu yang mengusik gue, yang lebih jadi pertanyaan adalah yang jelas-jelas kerja dan interaksi langsung dengan para jin atau manusia itu bawahan-bawahannya es. Tapi how come kok es yang paling powerful dan ditakuti? Itu jadi pertanyaan gue tuh. Gue mesti neliti itu. Esnya senyum. Cari aja katanya. Cari tahu katanya. Itu gue gak ngerti, Bo. Gak logis karena menurut gue, lu main bersih, yang bekerja bawahan lu punya apa sih sampai semua premium rank tuh ibaratnya kayak gak berani nantang lu tuh gitu. Something else ini. Dan masih banyak lagi lah yang belum kita, kalau kita ngomong soal laut ya. Karena kan balik lagi, mungkin kita taunya pemahaman di Indonesia ya seperti itu. Kita nggak tahu nih di luar sana kan banyak juga mitos-mitos soal kelautan. Kayak contohnya ya Leviathan dan lain-lain gitu kan ya. Kita belum ke arah sana juga. Ada apa lagi sih, gue lupa. Ada Poseidon. Dan lain-lain lah guys. Intinya laut masih baru di Indonesia dong yang kita bahas. Kita belum tahu laut-laut lain kan. Mungkin nanti lah kalau kalian punya rekomendasi boleh mungkin komen di bawah, silakan. Dan mungkin ini menambah rasa penasaran kalian, journey kita, perjalanan kita lagi. Kita nggak tahu mau bahas mulai dari mana soal ini dan lain-lain, tapi semoga ini menjawab semua dari beberapa hal yang bolong di konten kita yang The Last Journey to the Green Palace. I think itu aja sih. Atau dari Bro Willy atau Jaslyn ada kesimpulan atau penutup lain nggak? Sudah komprehensif. Ayo Jess. Nggak boleh ngikutin Bro Willy. Oke, kesimpulannya ya ternyata memang alam semesta itu besar banget. Jadi ya teman-teman nikmatin aja perjalanan bersama dengan DA dalam menguak hal-hal misterius. Secara khusus. Terlepas kalian percaya nggak percaya, it's okay. Ambil aja value-nya. Ambil aja positifnya. Hindari asap hitam, karena gue nggak pernah ngeliat ada asap hitam yang positif. Iya sih. Asap putih vape pun juga sebenarnya nggak positif amat. Tapi nggak ada yang hitam kan asap vape kan. Kok Kabo sama Kawil masih suka? Karena itu kenikmatan bagi kita para lelaki. Anjay. Oke, mungkin kalau kesimpulan dari aku dari hasil perbincangan kita dengan NSW sendiri, ya balik lagi ini mungkin agak klise ya, bahwa mereka memulai politik mereka ini kan dengan branding image. Sama lah, siapa sih di dunia manusia pun juga, kita yang hidup aja juga branding image juga kan. Mungkin di luar sana ada yang brandingnya kelihatannya baik atau apa gitu kan. Tapi mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah kalian mungkin harus telah dulu mana yang the best way-nya, dalam artian yang kalian ikuti, yang kalian ambil. Belum tentu orang ataupun ajaran-ajaran istilahnya yang udah konsepnya tanda kutip ya,
sharing bener-bener deh. Mungkin kelihatannya kayak mereka berlindung dengan konsep agama atau culture atau apa. Sekedar menghormati oke lah. Tapi jangan kalian imani, jangan kalian menjadikan sebuah dasar. Lo ngomong soal money itu perlu dipertegas. Sorry, untung lo ngomong bahwa ternyata bener teori gue. Tidak pernah jin bekerja dengan cara bang tiba-tiba ada emas gitu di depan kita. It never works that way. Kadang orang nanya kan, ya ini cara kerjanya. Jin punya cara mengolah energi sehingga orang-orang yang bekerja sama dengan jin tuh menjadi lebih berwibawa, lebih mengesankan, daya tarik gitu. Karisma. Iya. Betul. Dan ya, jadi dan dari situ kan tiba-tiba dia ngerasa kok semua orang jadi hormat gua, rezeki berdatangan, rekan bisnis berdatangan. Wah gila, ini gua dibantu sama jin. Ada satu yang masih belum kita kulik. Tuyul. Next time. Tuyul fisik dong. Maksudnya kan dia katanya ada uang langsung. Nah, babi ngepet. Nah itu belum kita coba kulik tuh. Mungkin PR nanti. PR. Nah, kalau tumbal kan gue nggak tahu. Setahu gue memang tumbal tuh ya dia usaha apa tiba-tiba ramai itu yang bikin dia kaya. Biasanya gitu. Istilah kan rata-rata. babi ngepet itulah yang mempelopori istilah bapet. Di bapet gitu. Oke, kalau kayak gitu deh kalian, sampai jumpa. Terima kasih buat kalian semua. Dan komen-komen di bawah kalau kalian kira-kira mau kita bahas konten apa. Kasih masukan lagi. Karena DA udah 3 tahun. Makin lama makin bingung mau konten apa lagi yang kita kulik ya. Komen di bawah, udah hampir mau habis ya kan konten-konten. Enggak dong, jangan habis. Iya, makanya kita butuh ide lagi nih guys. Kira-kira kalian apa lagi nih yang pengen kita kulik lagi, kita telaah lagi. Silakan kalian komen di bawah. Ada kritik dan saran juga boleh banget. Dan sekali lagi, salam Detektif Astral. Thank you Bro Willy, thank you Jocelyn, and gue Bo. Sampai jumpa di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. See you there. Kok see you there? See you soon.